Sabar, tunggu yang merah-merahnya keluar, langsung. Udah belum nih? Ayo mulai. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang seminar kewarganegaraan. Saya juga bersama rekan saya, yaitu ada Josh Lewis, saya sendiri, dan juga Erika. Selanjutnya ada outline. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, ringkasan seminar. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk latar belakangnya sendiri, seminar kali ini berfungsi untuk mempertahankan kemerdekaan sampai dengan era pengisian kemerdekaan yang menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Dalam kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa, maka perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya. Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna. Tujuan yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Nah, alangkah baiknya jika kita mengetahui kewarganegaraan ganda itu apa sih? Nah, kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan adalah kondisi di mana seseorang memiliki status kewarganegaraan yang sah secara hukum di dua negara atau lebih. Hal ini dapat terjadi karena setiap negara memiliki syarat dan kriteria yang berbeda dalam menetapkan kewarganegaraan. Lalu, apakah seseorang dapat memiliki dwi kewarganegaraan di Indonesia? Jawabannya adalah tidak, karena Indonesia hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Ketua Aliansi Pelangi Antarbangsa, Nias Kwanser, pihaknya tengah berupaya mendorong perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang saat ini sudah masuk program legislasi nasional untuk 2020 sampai 2024. Kewarganegaraan ganda. Pada masa ini, kewarganegaraan ganda menjadi hal yang penting. Karena itu, kita mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia agar dapat masuk dalam prioritas pembahasan di 2022 atau 2023. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu kewarganegaraan ganda hanya dapat diberikan kepada anak yang secara de facto karena lahir dari perkawinan campuran atau lahir di negara yang menetapkan birthright citizenship. Contoh negaranya itu Amerika Serikat. Namun pada usia 18 tahun, mereka harus memiliki satu kewarganegaraan saja. Kebijakan ini masih meninggalkan beberapa personal bagi keluarga campuran, yaitu adanya perbedaan hak dan kehilangan sebagian hak. Contohnya seperti hak kewarganegaraan jika dulu sebelum usia 18 tahun, para remaja masih memiliki dwi kewarganegaraan.
Maka saat usia 18 tahun, ia diharuskan untuk melepas salah satu kewarganegaraannya. Lalu selanjutnya ada permasalahan dari kewarganegaraan Belanda. Yang pertama, ada minimnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perubahan status. Yang kedua, ada perbedaan sistem kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, ada kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tadi. Yang keempat, ada minimnya pemahaman Undang-Undang Kewarganegaraan. Dan yang kelima, perkembangan peraturan hukum kewarganegaraan tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Just Lewis. Oke, terima kasih Cavia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan kewarganegaraan ganda dan problematikanya. Next. Pengertian asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Next. Terdapat subjek anak berkewarganegaraan ganda. Berikut subjeknya. Yang pertama itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Indonesia dan ibu negara asing. Ini ada di pasal 4 huruf C. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ini terdapat di pasal 4 huruf D. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan seorang ayah negara Indonesia, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah. Ini terdapat pada pasal 4 huruf H. Yang terakhir, anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu yang berasal dari warga negara Indonesia yang ketentuannya dari negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Ini ada di pasal 4 huruf L. Next. Caf, boleh di next. Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda. Jadi itu ada permasalahan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Berikut adalah permasalahannya. Yang pertama itu ada anak yang tidak mendaftar pasal 41. Yang kedua, anak lebih dari 21 tahun yang tidak melakukan pilihan kewarganegaraan. Yang ketiga, anak lahir dari kedua orang tua WNI. Yang keempat, ketentuan negara asing yang tidak mengakui dan memberikan fasilitas jika masih memegang paspor Indonesia. Yang terakhir, tidak bisa mewakili negara Indonesia di beberapa forum internasional. Next. Ini strategi dan upaya yang dilakukan. Strategi dan upaya yang dilakukan itu pengembangan dan penyempurnaan aplikasi kewarganegaraan atau SAKE. Yang kedua itu penyusunan RPP nomor 2 tahun 2007 tentang cara permohonan, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, integrasi data aplikasi kewarganegaraan dengan instansi yang terkait. Terakhir, penguatan koordinasi. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Erika. Terima kasih. Nah, di sini ada bela negara dalam agama Islam. Setiap kaum muslimin di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia selayaknya terpanggil untuk terlibat aktif dalam usaha pembelaan negara. Next. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara
perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Problematika bela negara menjadi hal penting untuk dipahami oleh setiap kaum muslimin. Hal disebabkan oleh adanya pemahaman bahwa usaha bela negara bertentangan dengan prinsip universalisme Islam yang berbeda, bahkan bertentangan dengan konsep-konsep geografis yang dianut dalam sistem bela negara. Bela negara diawali oleh sebuah rasa cinta tanah air, bahwa cinta tanah air menjadi modal utama bagi setiap manusia Islam untuk mempertahankan apa yang ia cintai. Tanpa rasa cinta tanah air, maka tidak akan terwujud usaha bela negara. Bela negara dan cinta tanah air. Bela negara diawali oleh sebuah rasa cinta tanah air, bahwa cinta tanah air menjadi modal utama bagi setiap manusia Islam untuk mempertahankan apa yang ia cintai. Tanpa rasa cinta tanah air, maka tidak akan terwujud usaha bela negara. Next. Nah, di sini ada dalil hadis dari Anas bin Malik. Setiap pulang dari berpergian, ada kala beliau melihat dinding Madinah. Beliau lalu memacu kendaraannya dengan cepat supaya lebih cepat sampai di Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Demikian komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Next. Nah, di sini ada dalil sejarah resolusi jihad yang dikumandangkan oleh ulama besar sekaligus pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu contoh konkret dari usaha-usaha pembelaan negara terhadap ancaman terhadap sekutu yang akan menduduki Indonesia pada tahun 1945. Resolusi Jihad NU Kemerdekaan Indonesia yang rela diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km, sama jaraknya dengan Kasar, di mana marikas sholat boleh ditunaikan oleh muslim santri. Bela negara sekaligus cinta tanah air adalah perwujudan sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai tanah airnya, Makkah dan Madinah, yang mempertahankan dari serangan pihak luar yang hendak merampasnya. Ini ada referensi gambar. Lalu daftar pusaka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.